Hai Sobat Animaniak dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Kali ini membahas lanjutan dari anime Jujutsu Kaisen Season 2, tepatnya di episode ke-7, di mana cerita sebelumnya, Mekamaru yang telah berhasil disembuhkan oleh Mahito, sebagai imbalan telah menjadi mata-mata bagi Geto Suguru, harus berusaha untuk keluar dari tabir sihir yang dibuat oleh Geto dan memberitahu rencana dari Geto kepada Gojo Satoru. Namun sebelum itu dia harus mampu mengalahkan dan membunuh Mahito, yang juga berusaha untuk membunuhnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita menuju ke TKP. Namun sebelum kita mulai, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaiannya, terjadi banyak kesalahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama. Mekamaru yang saat itu menggunakan boneka kutukan berbentuk robot raksasa, dipaksa mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menghadapi Mahito yang saat itu menghadapinya dengan gembira, sambil terus merubah bentuk tubuhnya, sedangkan semua serangan Mekamaru tidak berpengaruh terhadap Mahito, yang merupakan roh terkutuk yang menguasai teknik kutukan yang mampu mengubah bentuk fisik manusia, melalui jiwanya hanya dengan melalui sentuhan. Menyadari serangannya tidak mampu menghancurkan jiwa Mahito, Mekamaru kemudian mengganti strategi, dengan menembakkan energi kutukan dalam sebuah peluru. Namun untuk cara tersebut, Mekamaru hanya memiliki 4 kesempatan, selanjutnya dalam kesempatan tembakan pertamanya, Mekamaru berhasil mengenai Mahito yang saat itu berada di udara dalam bentuknya yang memiliki sayap, sedangkan Mahito yang merasakan serangan itu, menjadi heran, saat serangan Mekamaru yang mengenainya itu, membuatnya terkapar serta jiwanya juga ikut hancur. Selanjutnya saat Mekamaru melakukan serangan susulan, Mahito mampu meloloskan diri dengan kembali menjadi burung. Sedangkan Mekamaru yang melihat serangan tadi berhasil, merasa yakin akan bisa mengalahkan Mahito. Sementara itu di sisi lain arena pertarungan, terlihat Geto yang sedang mengamati jalannya pertarungan dengan tersenyum, sambil mengakui serangan Mekamaru yang efektif menghadapi Mahito, dengan menggunakan energi kutukan setara dengan teknik kutukan tingkat khusus. Sementara di arena pertarungan, Mekamaru yang saat itu kembali menyiapkan serangan, menggunakan energi kutukan yang kedua, harus menelan pil pahit, saat Mahito yang dia hempaskan setelah sebelumnya Mahito berhasil membuat boneka Mekamaru menjadi error, kemudian menggunakan teknik perluasan kutukan dan berhasil mengurung dan menggagalkan kesempatan kedua Mekamaru yang menggunakan energi kutukan setara tingkat khusus, yang sebelumnya berhasil menghancurkan jiwa Mahito. Sementara Mahito yang berada dalam perluasan penghalang miliknya berkata, bahwa meski dia tidak menyentuh langsung Mekamaru, namun saat berada di dalam perluasan penghalang miliknya, maka tidak ada artinya meski tubuh Mekamaru bersembunyi di dalam boneka terkutuknya. Namun tanpa Mahito sadari, Mekamaru saat itu bersiap menggunakan teknik domain sederhana, yang bisa membuatnya bergerak bebas di dalam perluasan penghalang milik Mekamaru, dan secepatnya menggunakan kesempatan ketiganya untuk menyerang Mahito yang saat itu lengah dengan kemenangannya, sehingga serangan Mekamaru bisa langsung mengenai tubuh Mahito. Merasa telah berhasil mengalahkan Mahito, Mekamaru dengan kekuatan yang masih cukup tersisa, bersiap untuk menyerang Geto, namun saat itu mendadak Mahito muncul dengan serangan mematikan, tepat di hadapannya. Meski terkejut, namun dengan sigap Mekamaru mengeluarkan boneka kutukan untuk melindungi dirinya. Selanjutnya dengan sisa domain sederhana miliknya, Mekamaru memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Mahito. Kemudian Shin pun berpindah ke SMK Jujutsu Kyoto.
Saat itu terlihat Miwa sedang bersama dengan salah satu dari boneka Mekamaru. Miwa menjelaskan keadaan mereka sebagai penyihir Jujutsu, yang meski saling berhubungan baik, namun tetap ada jarak di antara mereka. Miwa juga menceritakan saat pertandingan dengan SMK Jujutsu Tokyo, di mana saat itu Mekamaru yang tidak ikut serta, digantikan oleh mesin. Karena itu Miwa ingin bisa mengenal Mekamaru lebih dekat, dan suatu saat ingin bisa bertemu langsung, dan tanpa Miwa ketahui, di saat itu Mekamaru telah kalah oleh Mahito, yang saat itu bersama Geto membicarakan mengenai keberhasilan memenangkan pertarungan dengan Mekamaru, yang sesuai rencana mereka. Geto juga menjelaskan mengenai permintaan tabir sihir yang telah disesuaikan, di mana mereka bisa memberikan energi dan mantara kutukan kepada siapa saja. Sementara itu di malam Halloween, tepatnya di Shibuya, banyak masyarakat turun ke jalan merayakannya dengan berpesta pora secara meriah. Namun kemeriahan itu tidak berjalan lama, saat sebagian dari mereka menyadari, sebuah tabir telah turun dan mengurung mereka. Tepatnya tanggal 31, 2018 jam 7 malam, di sekitar pusat perbelanjaan Tokyo, dengan toko Toyoko sebagai pusatnya, telah turun tabir sihir dengan radius 400 meter. Dan untuk selanjutnya, kemeriahan pesta Halloween tersebut berubah menjadi kepanikan, ketika sebagian besar peserta pesta terhisap masuk ke dalam sebuah stasiun kereta bawah tanah, sedangkan sisanya berusaha untuk keluar dari dalam tabir, sambil menuntut kehadiran Gojo Satoru, meskipun sebenarnya mereka tidak mengenali Gojo Satoru. Sementara di luar tabir, para penyihir Jujutsu bersiap di setiap pintu keluar stasiun Shibuya, di mana saat itu terlihat Nanami Kento, Ino Takuma, dan Fushiguro Megumi, mendapat laporan mengenai tabir sihir yang membuat signal hilang serta hanya mengurung non-jujutsu, sementara para penyihir Jujutsu dan asisten pengawas bisa bebas keluar masuk. Selanjutnya Nanami menanyakan keberadaan Gojo. Di sisi lain, terlihat Kugisaki bersama dengan Zenin Maki dan Zenin Naobito, yang juga mendapat informasi dari asisten pengawas, di mana saat itu Zenin Naobito bertanya, kemungkinan untuk menghancurkan tabir sihir. Asisten penyihir menjawab, bahwa hal itu lumayan sulit, serta sifat tabir sihir yang tidak menghalangi penyihir untuk keluar masuk. Dia juga menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang berlarian di pinggir tabir sambil mengatakan untuk membawa Gojo Satoru. Asisten pengawas itu juga mengatakan akan lebih mudah jika mencari pengguna kutukan yang menurunkan tabir tersebut ketimbang menghancurkannya. Namun saat Maki berniat mencari pengguna kutukan tersebut, asisten pengawas melarang dan menyuruh mereka untuk tetap bersiaga di tempat. Di pintu selatan sendiri, Panda yang bersama dengan Kusakabe Atsuya, saat itu juga membicarakan permintaan orang-orang mengenai Gojo Satoru, serta keputusan untuk meminimalisir korban dari pihak penyihir Jujutsu, ketimbang non-jujutsu, dan bagi Atsuya, hal itu merupakan yang terbaik, karena kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa parade malam 1000 iblis pada Natal tahun lalu. Atsuya juga memberitahu Panda saat dirinya masuk ke dalam tabir, di mana kondisi di sana dalam keadaan damai, serta tidak ada roh terkutuk atau pengguna kutukan yang melakukan pembunuhan. Sementara itu di dalam tabir, di antara kerumunan orang-orang yang saat itu panik, muncullah Gojo Satoru.